Kamu pasti udah nggak asing kan sama yang namanya hidroponik? Nah, hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang urban farming di Dairy Farm Ampenan. Jadi, jangan skip videonya dan tonton sampai habis ya. Di Dairy Farm ini, tanaman seladanya menggunakan sistem NFT. Nah, cara kerja hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique adalah metode tanam yang mengalirkan nutrisi tipis seperti lapisan air di akar tanaman. Air yang sudah dicampur nutrisi dipompa dari tandon lalu mengalir pelan melalui pipa atau talang. Akar tanaman gak akan tenggelam sepenuhnya, jadi tetap dapat oksigen sekaligus nutrisi. Setelah itu, air akan kembali ke tandon dan terus bersirkulasi seperti itu karena alirannya tipis dan stabil. Tanaman bisa tumbuh lebih cepat dan lebih bersih. Makanya, sistem ini jadi favorit buat sayuran seperti selada, simple dan hemat air dan hasilnya maksimal. Nutrisi kita satu siklus panen, jadi itu ditambah berkala. Kalau diganti enggak, jadi misalkan air berapa liter, misalkan 1 tandon, kita atur kan ada ppm tertentu ya, jadi ada standarnya sekian sama nutrisi. Nanti kalau setiap pertumbuhan kan dia nyusut airnya, tambah air tambah nutrisi. Nanti kalau sudah satu siklus kita steril instalasinya biar bersih gitu, nggak ada lumut, jamur dan lain-lain. Nah, itu nutrisinya biasa kita buang. Kalau nutrisi sisanya ya. Nah, kalau itu aja sih, jadi satu siklus ganti nutrisi. Satu siklus 2 bulan ya, 1 kali panen ya kurang lebih lah. Kalau dari remaja kan beda-beda ya, setiap meja kan beda-beda nih. Intinya dia sekitar 2-3 minggu sudah pasti ganti. Kalau siklus dari bijinya tuh ya 2 bulan, tapi kalau satu meja kemungkinan 3 minggu aja udah ganti deh. 3 minggu sudah ganti nutrisi baru, sudah diperbarui. Jadi, dari penjelasan narasumber dapat dipahami bahwa pada sistem hidroponik, nutrisi harus diperhatikan secara rutin karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nutrisi dan air ditambah secara berkala sesuai kebutuhan tanaman, lalu diganti setelah beberapa minggu atau setelah satu siklus panen agar kondisi tanaman tetap sehat dan instalasi tetap bersih. AB mix. Yes. Selain itu nggak ada? Selain itu nggak ada, pure AB mix. Nutrisi AB mix merupakan nutrisi hidroponik yang terdiri dari 2 larutan terpisah, yaitu larutan A dan larutan B. Kedua larutan ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, magnesium, serta unsur mikro lainnya. Musim hujan nggak ada, karena kan kita ada atap juga kan. Yang kendala mungkin pas panas terik sebenarnya. Kalau panas karena di kebunnya kebetulan kan dekat pantai juga kan, jadi panasnya lebih panas lah di sini dibanding tempat lain mungkin. Kalau dibanding nanam mungkin di Narmada atau di yang Lingsar gitu kan lebih sejuk ya, dibanding sini kan panas banget lah. Itu aja sih kalau lagi panas-panasnya. Kendala terbesar dalam menjalankan hidroponik di lingkungan kota ternyata bukan saat musim hujan, karena kebun sudah menggunakan atap pelindung. Tantangan utama justru terjadi ketika cuaca sangat panas dan terik. Lokasi kebun yang dekat pantai membuat suhu terasa lebih panas dibanding daerah yang lebih sejuk seperti Narmada dan Lingsar. Kondisi panas berlebih ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik, sehingga perlu perhatian lebih dalam perawatannya. Isinya ya konsisten aja sih, isinya konsisten. Jadi kadang-kadang ya pasti namanya kita merawat tumbuhan ya, ada berhasilnya, ada gagalnya juga. Namanya jualan juga, kadang pemasarannya, kadang permintaannya tinggi, kadang permintaan turun. Yang penting kita tetap nanam. Jadi mau laku nggak laku, tetap nanam sesuai sama yang planning kita kan, kita planning untuk setiap minggu kita
Kunci utama agar urban farming hidroponik berhasil dan bertahan lama adalah konsisten dalam menanam, meskipun kadang hasil panen, keuangan, dan permintaan pasar naik turun. Penanaman tetap dilakukan sesuai target dan perencanaan setiap minggu. Kalau rockwool enggak sih, rockwool aja kita pakainya. Kalau bromid kan ini ya semi tanah gitu ya, itu enggak sih kita pakai rockwool. Kalau pakai yang semi tanah gitu kan biasanya airnya juga kotor juga, nah, terus aliran kan busa juga enggak. Biasanya teman-teman sih ada yang pakai busa, ada yang pakai rockwool. Kalau busa lebih murah memang, hanya kadar untuk menyimpan airnya lebih rendah. Jadi memang ya dia bisa menyimpan air lebih banyak. Jadi misalkan antisipasi kalau mati lampu atau apa, dia bisa tahan lebih lama lah. Karena kan sistemnya NFT nih, jadi tidak ada air yang mengenang di dalam instalasi, kan semuanya berputar terus. Ya kalau NFT kan ada air yang mengenang gitu. Media tanam yang paling efektif digunakan di hidroponik ini adalah rockwool. Selain lebih bersih dibanding media semi tanah seperti sekam bakar atau kokopet, rockwool juga cocok untuk sistem NFT karena mampu menyimpan air dengan baik sehingga tanaman tetap bertahan saat listrik mati dan aliran air berhenti sementara. Kalau benihnya kebetulan kita nanamnya selada. Nah kalau selada jenis selada yang memang punya ketahanan terhadap panas itu biasa jenis Batavia. Nah, kebetulan kita pakainya keluaran dari RZ Junction. Ini salah satu merek dagang sih, bibit impor. Kriteria benih yang digunakan pada hidroponik ini adalah benih yang tahan terhadap cuaca panas. Untuk tanaman selada dipilih jenis Batavia karena lebih mampu beradaptasi dengan suhu panas menggunakan bibit impor dari salah satu merek dagang yaitu RZ Junction. Kalau grade swalayan sih hidroponik bisa masuk, kan mungkin beda-beda ya. Kadang kalau di swalayan tergantung ini sih, tergantung purchasingnya aja sih, tergantung mereka grade-nya yang seperti apa gitu. Tapi kalau ini biasa kita juga masuk ke beberapa, misalkan ke T, ke Hypermat juga beberapa kali masuk. Cuma memang kan tergantung ini ya, tergantung apa yang pegang purchasing aja sih. JB juga kita nyuplai sampai sekarang juga JB ada beberapa. Dari penjelasan tadi bisa dilihat bahwa kualitas sayuran hidroponik sangat diperhatikan agar dapat memenuhi standar pasar modern, mulai dari kesegaran, kebersihan, hingga ukuran sayuran menjadi faktor penting dalam penentuan grade produk. Persemayan itu biasanya cukup di 300, sekitaran 300 ppm. Kalau di pendewasaan atau peremajaan itu bisa 500, kalau pendewasaan itu di 600-700. Dalam budidaya hidroponik, pengontrolan kualitas larutan nutrisi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Pengontrolan tersebut mengukur konsentrasi nutrisi dan tingkat keasaman larutan. Pengukuran konsentrasi nutrisi menggunakan alat TDS meter, sedangkan pengukuran pH menggunakan pH meter. Kepekatan konsentrasi nutrisi yang ideal untuk tanaman hidroponik umumnya berada pada kisaran 600 hingga 1400 tergantung pada jenis fase pertumbuhan tanaman. Adapun rentang pH yang ideal untuk hidroponik berkisar antara 5 sampai 6,5 sehingga unsur hara dapat tersedia dan diserap secara optimal oleh tanaman. Satu siklus langsung dibersihkan, disteril tadi. Jadi kalau dia sudah panen itu langsung steril total, jadi nggak yang diisi lagi, nggak. Jadi disteril dulu 2 hari, dikeringkan, baru masuk tanaman baru. Oh berarti setelah 2 bulan itu kan dipanen ya? Ya, jadi ini kan ada semai, remaja, jadi ganti-gantian nih. Sana 2 minggu, sini 2 minggu. Jadi di sini hanya
hanya maksimal dia 3 minggu, jadi 3 minggu itu udah bersih. Jadi bisa dibilang per 3 minggu dia sudah steril. 3 minggu sterilnya. Instalasi pipa dan tandon hidroponik dibersihkan setiap selesai satu siklus panen untuk mencegah lumut dan penyumbatan aliran nutrisi. Proses sterilisasi dilakukan menggunakan kaporit agar instalasi tetap bersih dan aman digunakan kembali. Setelah dibersihkan, instalasi dikeringkan sekitar 2 hari sebelum digunakan untuk penanaman berikutnya. Serangga kecil sih, serangga kecil, terus kutu daun juga ada, terus apa ya, live miner namanya, kayak ya sejenis kutu daun juga sih, mata kodok, jadi disortir aja. Kalau di tanah kan biasa aja begini sih, banyak ya daun-daun, apalagi ulet. Kalau sayuran tanah kan biasa dia lubang, kalau kita sortir atau memang standarnya begitu. Bisa dilihat adanya serangga kecil yang menempel pada daun selada hidroponik. Hama seperti ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman karena menyerang bagian daun dan mengurangi kualitas sayuran. Terlihat juga terdapat bercak coklat pada daun selada. Bercak tersebut dapat disebabkan oleh serangan hama atau gangguan penyakit pada tanaman. Kondisi ini membuat tampilan daun menjadi kurang baik dan dapat menurunkan kualitas panen. Di sini juga adanya ulat pada tanaman selada hidroponik. Ulat merupakan salah satu hama yang sering menyerang daun karena memakan bagian daun tanaman hingga berlubang. Serangan ulat dapat menyebabkan kerusakan cukup besar jika tidak segera dikendalikan.